dilakukan penyelamatan perlawanan dinamika yang terjadi di dalam tubuh partai internal Partai Golkar, dan kami menghendaki agar benar-benar Partai Golkar bisa kembali eksistensinya. Perlu ada langkah-langkah yang dapat menyelamatkan partai, bahkan mengembalikan kejayaan partai Golkar. Badai menggoyang Partai Golkar, buntut ketidaksetujuan atas percepatan musyawarah nasional di Bali, Agung Laksono dan kawan-kawan membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Rapat percepatan musyawarah nasional di kantor Golkar Slipi Jakarta berlangsung ricuh. Masa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) meminta rapat dihentikan. Mereka mencurigai Munas Golkar di Bali hanya siasat untuk memuluskan Abu Rizal Bakri kembali memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Di Rapimnas, direkayasa sedemikian rupa, akhirnya aklamasi bahwa harus dilaksanakan tanggal 30. Ini kan cara-cara yang tidak benar. Kemudian menetapkan penanggung jawab atau pimpinan Munas. Kemudian materi-materi mereka sudah rancang sendiri dengan melakukan penekanan-penekanan, intimidasi, provokasi, baik kepada kader-kader di tingkat 1, tingkat 2. Kubu sang petahana menginginkan Munas tetap dihelat di Bali 30 November ini. Namun rencana itu ditolak para calon ketua umum lainnya. Bahkan Agung Laksono, calon kuat pesaing Abu Rizal, bentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Presidium berencana menggelar Munas pada Januari 2015 nanti. Kami tidak mengatakan soal gabung-menggabung, tapi lebih kepada akan melaksanakan Munas itu sesuai dengan apa yang diputuskan oleh sidang pleno DPP Partai Golkar, yaitu dilakukan pada bulan Januari 2015. Langkah Agung Laksono dan kawan-kawan menandai pecahnya elit Golkar selepas pemilu 2014. Mungkinkah dua kubu bertemu dan berunding untuk menyelamatkan Golkar? Resolusi semacam apa yang bisa merukunkan para pihak yang berkonflik di Golkar? Badai Partai Beringin, demikian topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga J. Kristiadi, peneliti senior dari CSIS. Hadir pula Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Budiarto Sambasi, wartawan senior dari Kompas. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Ini mungkin konflik terbuka pertama mungkin ya buat Golkar ya, yang katanya orang bilang ini gudang politisi ulung gitu Bang Don, tapi ini ya sepanjang kita meliput di lapangan baru kali ini memang terjadi ancaman pendudukan kantor Golkar. Sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi dan kemudian menimbulkan spekulasi akan ada Golkar ganda mungkin atau Golkar itu akan ada dua. Kalau dulu ada PDI lalu kemudian timbulkan PDI Perjuangan, jangan-jangan nanti ada Golkar Perjuangan. Ada Golkar Perjuangan. Mas Burhan, ya gudang ini seperti pertempuran para politisi ulung, tapi kalau dulu ada Partai Hanura, ada Partai Gerindra, tapi tidak seperti sekarang. Betul. Ya, kalau dilihat dari sejarah perpecahan, ini kali pertama Partai Golkar menghadapi situasi di mana terjadi dualisme kepemimpinan di internal partai. Nah, kalau dilihat dari efek Munas atau efek konvensi, memang sudah melahirkan beberapa partai baru. Mulai dari PKPI, kemudian Gerindra, Hanura, sampai terakhir adalah Nasdem. Tetapi yang betul-betul terjadi Bratayuda dalam pengertian sekarang, ya, itu memang baru kali ini. Iya, menarik buat Kompas, Mas Bas? Kalau menurut saya ini memang berhubungan dengan, ingat pertama kali ini Golkar tidak ada di dalam pemerintahan eksekutif. Jadi kok malah nggak ada, malah ribut. Berarti harus ada, baru nggak mau ribut. Ini, jadi memang selalu ada kaitan antara konteksnya itu ya. Konteksnya selalu begitu. Tapi ingat ya, Golkar ini kalau menurut saya ya, for better for worse, suka atau tidak, saya kira ini ibu dari seluruh partai, mother of all party, istilahnya begitu ya. Karena memang sudah sangat berpengalaman, mereka sudah ada lebih dulu. Dan mereka menikmati patronase dari Pak Harto selama Orde Baru. Jadi selalu ada dalam kekuasaan, ya, paling kurang jadi menteri kalau di eksekutif ya. Sekarang tiba-tiba tidak satu pun. Sejak reformasi paling banter jadi menteri, soalnya belum ada yang jadi presiden. Nah, udah ada. Presiden belum, tapi ya. ada. Tapi sejak Jokowi menjadi presiden,
Nggak ada sama sekali. Sama Kecuali sekali pas tidak Habibie ada. ada. kemarin ya. Habibie ada, tetapi itu kan semacam dapat durian runtuh. Iya, kan bukan karena karena bukan karena dipilih gitu. Iya, Mas Kris. Tapi kalau saya merasa ini puncak kegagalan Abu Rizal Bakri memimpin Golkar sekarang ini. Kalau dulu cuma kasak usuh ya, dulu orang nggak tidak puas dan mempersoalkan, itu 2-3 tahun yang lalu kok dipersoalkan kenapa kok presidennya Golkar Abu Rizal Bakri dan sebagainya. Itu secara sporadis menyebar di daerah-daerah. Dan kemudian juga bahkan Akbar Tanjung, Bang Akbar juga mengatakan tidak pantas dia, kenapa bukan yang lain, dari alternatif yang lain. Tapi karena pengelolaan Pak Abu Rizal terhadap Golkar ini memang hanya akan memanfaatkan Golkar sebagai instrumen dia menjadi presiden, memang kemudian kepemimpinannya sangat lemah sekali. Ini saya sebetulnya orang curiga dan saya kira sudah dimuat di beberapa media bahwa kepemimpinan ini ikatannya adalah transaksi dan janji sesuatu yang membuat orang memang masih bisa taat, tapi tidak ada suatu value di dalam kepemimpinan ini yang memang ditujukan bahwa saya pantas memimpin karena saya bisa mengerti, mengakomodasi, saya bisa diterima semua, saya cukup inklusif dan sebagainya seperti itu. Transaksional. Iya, itu iya. Iya, menarik pernyataan Mas Kris bahwa ini puncak kegagalan ARB dalam memimpin Golkar. Perlawanan terbuka ini. Betul, pertanyaannya lalu sudah tahu gagal tapi kok masih mau gitu loh, karena tidak dapat tiket cawapres, tidak dapat tiket presiden. Dan itu kata yang lebih kasar adalah sekarang mengorbankan kegagalan partai demi ambisi sendiri sebetulnya. Begini, kalau kita runut ya, kegagalan Abu Rizal Bakri kan targetnya adalah catur sukses elektoral hasil Munas Pekanbaru. Nah, pertama dilihat dari sisi target 30% suara, ternyata cuma dapat 14,7 berdasarkan Pileg 2014. Kemudian dari sisi kursi 106 kursi di periode 2009, kemudian turun menjadi 91 kursi. Ya. Kemudian Abu Rizal Bakri gagal dua-duanya, gagal mengantarkan dirinya sebagai capres, bahkan sebagai cawapres pun nggak ada capres yang mau untuk meminangnya. Dan terakhir pilkada tingkat penurunan tajam Golkar di dalam memenangkan pilkada di kabupaten maupun provinsi. Nah, kalau kita lihat dari daftar ini jelas memang tidak ada alasan moral buat Abu Rizal Bakri untuk maju lagi sebagai ketua umum. Tetapi pertanyaan Bang Don menarik. Mengapa sudah tahu gagal masih kepilih? Nah, kalau kita lihat reward and punishment itu nggak jalan di Partai Golkar. Bayangkan. Dari dulu tidak jalan atau sekarang? Dari dulu. Waktu tahun 99-2004 ketika Akbar Tanjung berhasil membawa Golkar, bahkan di tahun 2004 Golkar berhasil menang di bawah pimpinan Akbar Tanjung, ketika dia maju dalam Munas 2004 kalah juga. Jadi memang tidak ada jaminan kalah atau menang, gagal atau berhasil itu kemudian mendapatkan insentif dari pemilik suara di Munas. Saya ingin mengundang debat aja. Apakah kegagalan seperti itu memang sudah menjadi konsekuensi dari harus digantinya ketua umum? Nah, kalau misalnya perdebatannya adalah etik atau fatsun politik, harusnya ketua umum yang gagal itu tidak mengajukan diri sebagai ketua umum. Itu yang dilakukan JK di 2009. Dia gagal mempertahankan suara Golkar di 2009. Dia tidak maju. Dia tidak maju. Gitu. Nah, hal yang sama misalnya untuk Kevin Rudd di kasus Australia. Partainya gagal dalam pemilu, kemudian dia mengundurkan diri sebagai ketua Partai Buruh. Mas Burhan, tapi yang menarik tadi mungkin bisa dilihat ya apa yang dikatakan oleh Mas Kris tadi itu, ingin dapat sesuatu. Atau karena dapat sesuatu. Sesuatu itu kan bisa uang atau gizi di dalam Golkar kan gitu kan biasa. Itu nah Mas, dan saya hanya mau mengingatkan aja karena ada berita begini nih, uang di Munas Golkar. Saya hanya mengutip berita aja. Betul. Jadi orang sudah mengatakan si Zainal Bintang wakil ketua Dewan Pertimbangan menyebutkan bahwa ada uang di sana, ada yang mulai dengan 250 juta uang mukanya, ada yang bahkan menyediakan untuk DPD tingkat 1 ya, untuk DPD tingkat 2 ada 25 juta uang muka aja. Koran Republika itu tanggal 19 November mengatakan wakil ketua DPD di Sulawesi Selatan mengatakan satu orang satu suara 700 juta. Itu betul. Itu 200 juta lebih tinggi daripada waktu di Pekanbaru. Yang disebutkan oleh Zainal Bintang ini adalah tidak cuma satu kandidat, semua kandidat menebar uang begitu. Dan menurut saya itu ada kaitannya dengan struktur. Jadi kalau kita lihat proses pemilihan ketua umum partai-partai itu rata-rata dimulai dari pemilihan di tingkat pusat. Baru kemudian setelah Munas ada musda di tingkat provinsi sama kabupaten kota. Jadi Munas itu masa akhir kepengurusan
partai di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Oke. Jadi setelah Munas ada Musda. Akibatnya mereka cari uang pesangon sebelum Pensiun, sebelum pensiun. Oke, itu akibatnya. Ya, kita boleh dengarkan tanggapan Mas Kris dulu ya. Begini, saya sebetulnya senang dengan apa yang Mas Muhtar dikatakan pernah, bahwa sebetulnya untuk mengembalikan Golkar, kalau Golkar mau diselamatkan itu bukan urusan siapa ketuanya, tapi urusan apakah proses pemilihan Munas besok ini itu betul-betul bisa bersih dari uang. Dari mana? Bisa diusut dari masuknya KPK saja. KPK masuk di situ. Mana mau masuk KPK di sana, Mas? Ini kalau mau menyelamatkan Kalau mau Golkar. benar, ya. Kalau tidak, ya cuma mau menyelamatkan dirinya sendiri kalau begitu. Ya kan? Menurut Pak Busro di media menyebutkan bahwa ya harus berpikiran baik bahwa tidak akan bermain-main dengan uang. Begitu, Nggak Mas Bas. mungkin. Ada Mustahil. bisa. Kenapa mustahil, Mas Bas? Selain Zainal Bintang, bahkan tokoh senior Suhardiman pun mengakui, baru tadi pagi ya, sejak dulu memang sudah transaksional. Artinya memang partai kita hidupnya kalau kongres, munas segala macam itu dari transaksi, hanya sedikit yang nggak pakai transaksi Dan uang. Mas itu sangat menyedihkan. Barang seperti itu di sudah menjadi semua biasa. partai, begitu kata Mas? Enggak, hampir semua partai. Hampir semua partai. Barang yang haram kayak begitu, yang menghancurkan nilai-nilai dalam partai, kok dibiarkan saja? Itu saya heran betul. Itu sudah terbuka sekali, tidak pernah dibantah. Ya. Tapi seakan biasa. Biasa. Terus bangsa ini mengalami proses pendangkalan yang luar biasa. Di Kalau media tidak Pak protes Nurdin seperti- Halid menyebutkan bahwa itu hanya uang transport. Ya itu. Jangan ketawa Mas. Makanya itu boleh beli. Itu statementnya Transport begitu. apa diusut tadi? Begitu. Buruan ketawa. Itu uang transport nilainya 400 juta. Untuk beli mobil ya kan? Iya, Nggak bisa lagi. tapi artinya statementnya begitu. Saya kira Pak Nurdin Halid Transport terlalu membeli mobil. jenaka. Jadi Memang sense of kita- humornya terlalu tinggi deh. Ya memang kita sudah malu, Mas Kris. Ingat nggak tahun 2008 awal tahun WikiLeaks waktu itu Iya. membeberkan data hasil pantauan intelijen Amerika Serikat bahwa Kongres Golkar di Bali Ya. 2004 itu 2004. ternyata Oh, itu pemilihan Pak Yusuf Iya, Kalla Yusuf jadi Kalla. ketua umum ya. Yusuf Kalla menggelontorkan uang dan Pak Yusuf Kalla sendiri waktu itu mengakui walaupun beliau mengatakan Disebut uang transport juga. Iya, transport juga. Nah, urusannya adalah kalau kita diam saja, apakah kita mau partai-partai seperti itu dan apa mutu partai seperti itu pasti tidak ada kepemimpinan kepada masyarakat. Oke. Yang ada cuma return of investment, bagaimana investasi dia Betul. dikembalikan dan akan ditumbuk kembali. Kita nggak bisa membiarkan seperti itu. Dan celakanya, Itu sangat menyedihkan. Mas, Celakanya, Mas. mengakhirinya bagaimana caranya? Dan celakanya itu Mas, terjadi selalu mengakhirinya adalah bagaimana kita ini cukup kuat ya untuk memaksa mereka agar apa? Agar kamu transparan juga di dalam soal keuangan ini. itu pertanyaan saya, Ya, Mas tapi Kris. kemudian upaya penekannya apa? Ini penekan Mas ini. Bas mau nanya apa? Pertanyaan saya justru lebih agak fundamental ya. Kenapa setelah reformasi partai-partai mengandalkan politik transaksional dalam pemilihan ketua umumnya? Dulu zaman Orde Baru kayaknya nggak begini-begini amat. Oh ya, tapi dia militer dulu. Nggak pakai duit, pakai peluru, aja, pakai peluru dulu, ya kan? Sama juga perintahnya jatuhnya. Lebih serem lagi dulu ya, toh. Kita lanjutkan sesaat Kok lagi. kita Bapak-bapak. cuma segitu ya? Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.